Waalaikumsalam, selamat pagi, ini masih pagi ya. Siapa ini? Dari kelas mana ya? Ingin tanya tentang kearifan lokal, yaitu tentang wayang. Ya silakan sepanjang saya bisa ya, sebisa saya, karena saya juga tidak ahli wayang, paling tidak tahu sedikit lah. Ya. Apa yang bertanya? Bagaimana sejarah perkembangan wayang di Bojonegoro? Wayang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Wali Songo, itu sudah ada. Zaman tahun abad 13, 14 itu sudah ada. Tahun 1300-an, 1400-an sudah ada. Nah kalau khusus sejarahnya di Bojonegoro ini, setahu saya di Bojonegoro ini ada khusus wayang yang namanya wayang tenul. Wayang tenul itu wayang bentuknya seperti manusia, kayak boneka. Itu Bojonegoro ya. Kalau bicara wayang itu banyak macamnya. Ada wayang orang, itu biasanya ada di Jawa Tengah atau Surakarta atau Jogja, itu ada wayang orang, Semarang. Ada wayang kulit. Wayang kulit ini nyaris semuanya ada, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu wayang kulit ada. Kalau yang wayang golek atau di tengah, kalau di Bojonegoro namanya wayang tenul. Saya nggak tahu persis mulainya kapan, saya pikir juga zaman Wali juga itu, sekitar abad 14-15an, 1500-an sekitar itu. Ya, setahu saya itu sejak tahun 1400-an zaman Wali. Apa yang membedakan wayang Bojonegoro dari jenis wayang lainnya? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, wayang macamnya banyak tadi kan ya, ada wayang orang. Wayang orang berarti ya pelakunya orang. Orang yang di make up atau dipakai kostum seperti tokoh karakter yang disebut. Gatot Kaca, Arjuna, atau Kresna ke siapa? Itu wayang orang. Wayang kulit, berarti bahan bakunya dari kulit hewan, kulit sapi, kulit kambing, jadi bentuk wayang seperti yang kita tahu itu. Nah kalau wayang tenul di Bojonegoro ini, yang saya tahu wayang tenul itu kayak boneka, tapi juga dirinya seperti tokoh. Misalkan Gatot Kaca, itu ciri Gatot Kaca kan bisa terbang, itu berarti dia kayak belakang itu kayak ada sayap. Itu wayang tenul terbuat dari kayu ya, kayu yang bentuk kayak boneka, boleh. Jadi seperti itu. Jadi bahan bakunya kalau wayang tenul itu dari kayu yang diukir menyerupai manusia, tokoh yang dimaksud. Tokoh wayang banyak ratusan, ya kan? Seperti itu. Bentuknya seperti itu. Apa saja jenis wayang yang ada di Bojonegoro? Kalau jenis wayang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bojonegoro pun kalau yang asli milik Bojonegoro itu wayang tenul lagi. Sampai kita tarik tenul, itu kan munculnya wayang tenul dari Bojonegoro. Tapi di Bojonegoro juga ada pagelaran wayang kulit. Artinya di Bojonegoro juga ada wayang kulit. Yang melakukan adalah dalang wayang kulit. Ada juga wayang orang, itu juga Bojonegoro juga ada. Jadi nyaris semua wayang Bojonegoro itu ada. Hanya yang asli khas Bojonegoro namanya wayang tenul. Seperti itu. Siapa saja dalam terkenal dari Bojonegoro? Siapa saja dalam? Wah ini saya nggak tahu nama-namanya ini ya kalau dalam Bojonegoro. Yang saya tahu itu adiknya Pak Rudi Brunita itu juga dalam wayang kulit. Adiknya Pak Rudi nggak tahu namanya siapa. Nanti tanya Pak Rudi ya namanya siapa. Ada tokoh lagi dalang wayang kulit yang support di Bojonegoro, tapi maaf saya nggak tahu ya. Yang tahu tuh saya yang memang sudah sangat terkenal ya, seperti Ki Anom Suroto itu sudah nasional itu ya, tokoh dalang legendaris Ki Anom Suroto, Ki almarhum Ki Matur Sudarsono. Kemudian ada lagi almarhum Ki Seno, Senonya dari Jogja itu tokoh-tokoh. Ada lagi tokoh yang dia juga dosen tapi juga dalam wayang kulit.
Nah, itu siapa namanya itu yang dari Karanganyar itu pokoknya jalan kalau Bojonegoro yang saya nggak kenal. Tadi PC-nya Pak Rudi banyak kan dia, ada PC apa namanya. Apa saja tantangan dihadapi dalam melestarikan wayang di Bojonegoro? Tantangan yang dihadapi dalam melestarikan wayang di Bojonegoro itu ya ini harus globalisasi, westernisasi atau kebarat-baratan yang melanda seluruh penduduk Nusantara ini setelah melupakan tentang wayang. Wayang itu kan disebut kearifan lokal karena itu budaya muncul dari budaya daerah, budaya Nusantara. Tinggalan warisan nenek moyang kita ini. Nah, jadi kendalanya tentunya bagaimana cara melestarikannya ini? Ya, tentunya kita harus sering paling tidak melihat pagelaran wayang, tahu tokoh-tokoh nama wayang itu. Kemudian sesekali dalam satu tahun kita dipertemukan dengan pagelaran tentang wayang. Atau nak perlu sekolah ini mengajarkan semacam sendratari drama yang menggunakan wayang juga, yaitu contoh melestarikan budaya wayang supaya tidak hilang. Karena generasi, apalagi generasi kalian-kalian ini pun juga nggak kenal apa wayang itu apa, siapa, bagaimana. Padahal wayang itu ada nilai filosofinya. Wayang itu kayak bayangan manusia. Jadi cerita yang ada di wayang itu menggambarkan kehidupan manusia. Sebenarnya itu cuma karena mungkin dianggap kuno oleh anak sekarang, dianggap kuno, klasik, kurang menarik atau apa, sehingga ditinggalkan. Lebih suka semacam musik barat atau dance semacam itu yang mana itu bukan budaya kita sebenarnya. Nah, jadi untuk menurut bagaimana kita harus berupaya melalui program sekolah atau dimanapun kita berupaya dalam kurun waktu tertentu